6 kasus yang viral bulan Mei di media sosial. Bulan Mei 2020 menjadi pencatat sejarah selama 2020 dengan kasus paling banyak yang viral. Dan semua kasus itu tentunya viral di media sosial. Meskipun ada pembatasan sosial skala besar. Tetapi untuk urusan sosial yang satu ini memang susah untuk dibatasi. Karena rata-rata sudah jarang keluar rumah, akhirnya banyak yang memilih menghabiskan waktu dengan bergerilya di media sosial. Baik Instagram, Facebook, Twitter, hingga YouTube. Ternyata netizen Indonesia sangat lihai mencari satu bahan untuk diangkat ke media sosial. Bahkan tidak tanggung-tanggung, bahan yang diangkat itu menjadi kasus yang viral akhirnya di media sosial. Berikut ini adalah 6 kasus viral bulan Mei di media sosial. Bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. Yang pertama, prank sembako sampah. Semua pengguna media sosial pasti tahu siapa yang dimaksud jika menyebut kata prank sembako sampah. Ya, yang dimaksud adalah salah satu YouTuber bernama Ferdian Paleka. Dikutip dari CNN Indonesia, polisi mengungkapkan bahwa aksi prank Ferdian Paleka memberikan sembako sampah kepada waria dilakukan terencana sejak di kediaman Ferdian. Ada beberapa channel yang mendukung tindakan sang YouTuber tersebut, namun kekeliruan melakukan tindakan yang demikian. Karena meskipun itu menurut sang pelaku salah dalam sudut pandang agama, namun tetap saja hal ini telah mengabaikan sisi kemanusiaan. Mereka juga tidak ingin menjadi seperti itu, karena suatu saat siapa tahu mereka menjadi orang biasa seperti kita semua. Yang kedua, tren Indira Kalista. Informasi pertama yang lagi viral soal YouTuber Indira Kalista. Kasus kedua yang juga viral di media sosial adalah tren Indira. Seorang beauty influencer yang salah berucap di salah satu channel YouTube. Aku jarang pakai masker, kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes. Akhirnya ucapannya tersebut viral dan mendapat banyak kritikan dari para netizen. Karena tindakan dan ucapannya tersebut seperti tidak memperdulikan usaha dan ikhtiar para tenaga medis yang berjuang melawan virus. Yang ketiga, mudik lewat bandara. Pernah dengar bagaimana bandara yang sempat ramai karena pengunjung yang akan mudik ke kampung halamannya menjadi ramai diperbincangkan karena jalur udara itu tidak tertutup. Sedangkan jalur darat ditutup. Pengguna kendaraan transportasi umum maupun pribadi tidak diperbolehkan mudik. Sebuah momen yang pas juga ketika itu pemerintah mengeluarkan statement untuk melarang mudik dilakukan. Yang keempat, berburu baju lebaran di mall. Kasus ini terjadi belum lama ini karena bertepatan dengan menjelang lebaran dan beberapa mall dibuka. Dalam sebuah video yang ramai di media sosial, semua mall dipenuhi oleh pengunjung tanpa mengindahkan protokol kesehatan di tengah PSBB. Tidak ada physical distancing atau pengecekan suhu tubuh karena pengunjung membludak masuk. Menjadi semakin ramai juga karena sebelum fenomena ini terjadi, banyak yang mengeluhkan tidak punya uang dan seterusnya. Kemudian ketika mal dibuka, berbondong-bondong berburu baju lebaran. Lebih mengejutkan lagi ketika ternyata fenomena ini sudah dikabarkan jika salah satu karyawan di mal tersebut ternyata terinfeksi COVID virus.
Yang kelima, bullying adik Rizal. Sebuah video RL 12 tahun bocah penjual jalan kote atau jajanan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kita sama-sama tahu kalau bullying di Indonesia makin marak dilakukan dan kasus bullying terhadap adik Rizal, seorang penjual jajan ini juga ramai diperbincangkan oleh para netizen di media sosial. Karena sempat rekam oleh beberapa orang, bagaimana kasus ini bisa akhirnya diketahui banyak pengguna media sosial. Kabar terakhir, adik Rizal diberikan bingkisan dari orang-orang baik dan wajahnya nampak lebih bahagia. Dan yang terakhir, lelang keperawanan. Kalau kasus lelang keperawanan ini memang sangat mencolok. Selang beberapa menit setelah akun memposting, kemudian ramai dibicarakan, terutama dengan konten lelang keperawanan untuk menyumbang ke donasi COVID. Menjadi ramai karena sebelum kata lelang keperawanan ternyata ada kalimat bismillah di depannya. Nah, berikut tadi adalah 6 kasus viral selama Mei ini yang menjadi sorotan di media sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih.